Hi everyone, selamat datang di hari kedua pemotretan Movie Issue. Ini adalah edisi Movie Issues gelaran tahunan milik Harper's Bazaar Indonesia. Kalau yang kemarin di Brunch with Dave to Go, kita membawa teman-teman untuk ngintip tema pemotretan komedi. Hari kedua ini tema pemotretannya Tribute to Drama. Berlangsung di House of Tugu, Jakarta, Kota Tua. Supaya semangat aktor dan aktris yang terlibat pemotretan hari ini, we got some dessert for them. Aku punya dessert dari Casa Uomo. Coba, mari kita lihat siapa saja yang sudah standby pagi-pagi, udah make up, udah bikin rambut, dan siap untuk masuk ke set pemotretan yang pertama. Let's go. Dan di set Movie Issue pemotretan Harper's Bazaar 2025 kali ini, yang pertama akan kita wawancara di Brunch with Dave to Go adalah Ibu CEO. Aku tawarin kopi punya kamu sendiri. Terima kasih. Favorit aku nih. Iya kan, Americano toh? Oh, Iya. oh. And Muzakim, hai. Umur 15 sudah boleh ngopi belum? Boleh. Boleh. Satu gelas per hari. Oh, 1 gelas per hari maksimalnya. Batasan dari orang tua atau batasan dari Ikatan Dokter Indonesia tuh? Kalau di online sih gitu. Ini online. Oke. Nah, kita akan mulai bahasan Brunch with Dave to Go dengan film terakhir dari Laura dan Muzakim di 2024 berarti, karena ini baru awal 2025. Ya. Film terakhir 2024 itu aku Heartbreak Motel. Itu sekarang udah ada di Netflix sih. Iya, aku semalam baru lihat tuh dia pop up di algoritma aku. Oh, oke. Dikelilingi 2 cowok ganteng Dua ya. laki-laki, iya. Lucu banget Mbak Jenar, nggak apa-apa Mbak. Dan di situ karaktermu kan perempuan yang agak Jadi dia tuh sebenarnya seorang aktris namanya Ava. Tapi di film ini aku memerankan 3 karakter sekaligus. oh, wow. Ava, Kerja keras ya, Maya, Bu. sama satu lagi siapa namanya ya? Aku lupa, men. Oh. Pokoknya 3 orang. Ya. Ini ya termasuk film yang cukup menantang ya, karena biasanya satu film kan 1 karakter. Ya. Ini tuh 3 karakter gitu. Oh, oke. Aku mendapat bisikan bahwa di 2 film terakhir kamu, kamu tuh harus memerankan karakter perempuan yang very challenging ya. Kalau 2 film terakhir bukan Heartbreak Motel ya, itu ada Sleep Call sama Sehidup Semati, itu memang memerankan lumayan emosional ya. Dia ada split personality, terus ada yang diselingkuhin suaminya, terus dia akhirnya turn gitu-gitulah. Oke. Itu gimana lo menggali pengalaman emosional untuk bisa menghadirkan 2 peran di film yang Sleep Call sama satu lagi Sehidup tadi apa? Semati. Sehidup Semati. Itu juga serem nek posternya. Iya, itu sebenarnya lebih banyak ngobrol sama sutradaranya aja sih. Sama aku beruntungnya skripnya juga udah rapi, jadi tinggal ngikutin aja alur yang ada di skripnya. Oke. Tuh. Abis itu nggak susah lepas dari peran dong. Enggak sih, sejauh ini sih aman-aman aja. That's good to know. Nah, kita pengen dengar ceritanya Muzakim. 2024, film terakhirmu. Film terakhirku Siksa Kubur. Siksa Udah ada Kubur. di Netflix juga. Siksa Kubur berarti barengan sama Deva ya? Bukan ya? Reza. Oh, siapa aja dong, cerita dong di sini pemainnya. Ada Om Reza, ada Tante Faradina Mufti, aku Jenar Maesa Ayu. Iya benar, ada Pak De Slamet Raharjo juga, Oke. ada Widuri juga. Oke. Dan karaktermu di situ? Aku jadi Om Reza kecil, namanya Adil. I see. It's quite a challenging time for you, I understand ya. Kamu harus pivot, kamu dari aktor cilik yang biasa dikenal sebagai pemain kecil, sekarang sudah menjadi remaja. Gimana rasanya itu? Cukup menantang dan aku juga merasakan beda cara memainkan sebuah karakter juga sih. Kayak kalau dari dulu selalu terbiasa dengan ya udah aku dikasih skrip, aku dialog dan main-main aja. Tapi sekarang aku mencoba untuk mendalami sebuah karakter dan mencoba menggalinya sih. Pengakuan ya, aktor cilik tuh ya emang mau pendalaman karakter kayak apa ya, Iya, Bo? benar. Belum paham ya. Bener kata Muzakim, terima skrip, baca, ya udah berusaha dihadirkan sebaik mungkin aja. Main-main aja. Kalau sekarang kamu harus lebih nyemplung. Ada mentor yang membimbing kamu untuk dapat melakukan hal itu dengan lebih baik? Sebenarnya ya berjalan dengan proyek-proyek yang aku jalani aja sih. Oke. Mencoba menantang diri sendiri.
Oke. Tantangan apa yang kamu harapkan terjadi buat dirimu di 2025 kalau gitu? Peran-peran yang lebih gila. Oh, peran-peran yang lebih gila. Harus main sama Laura Basuki. 2 film terakhir perannya masuk dalam kategori itu. Hah? Iya nggak? Iya. Bicara mengenai perselingkuhan. Again, ini berandai-andai ya. Sebagai aktor kan coba ya, kalau itu terjadi dalam kehidupan. Karena belakangan kan sosial media kayaknya rame banget ya. Iya, tadi pagi aja baca berita yang pertama muncul itu. Iya sih, agree kan? Berita perselingkuhan. Iya. Kalau itu terjadi sama kamu, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah? Sebenarnya itu harus kita persiapkan dari awal pernikahan sih menurutku ya. Kita sebagai perempuan harus siap yang paling buruk terjadi gitu. Aku ngerasa kita sebagai perempuan harus financial freedom juga, harus mandiri. Ya serba salah ya kalau misalnya banyak posting kemesraan nanti kenapa-napa, nggak posting juga Ditanyain, nanti dikiranya "Are you guys kenapa-napa. okay?" Iya. Iya. Jadi aku sih selama ini berusaha untuk lumayan keep it private aja untuk keluarga gitu. Oke, berarti dari jawaban itu kalau ada apa-apa berarti lu nggak akan tuh spill ke sosial media. Enggak sih. Oke, me too. I don't Iya. think I would. Kalau kamu, although it's far-fetched for you to imagine. Nggak tahu deh. Pacaran aja Iya, belum iya, kan? iya, pacaran aja yang masih manis, jangan selingkuh ya. Iya. Udah punya pacar belum kamu? Belum. Oke. Thank you so much for making the time. Foto udah? Ini baru mau. Oh, baru mau foto. Oke. Have fun in the Thank shoot. you. Bye. Enjoy the coffee. Okay. We have again Aryo Bayu di movie issue Brunch with Day to go with us. Thank you for having me. Baik. Foto sama syutingnya udah selesai tadi ya? Yes, ini udah rampung. Kayaknya I have 2 more scenes. Oke. 2 more scenes to go and then we're finished. Oke. Yang aku ingat terakhir kali ngobrol di Brunch with Tiff sama Aryo Bayu baru mau menjabat dengan peran barumu di FFI. Betul. Waktu itu aku sama Reza. Ya. And on the interview kita ngobrol dan istilahnya Reza is passing me the baton. Ya. Begitu. Jadi akhirnya setelah dari interview itu sampai akhir 2024 puji Tuhan, alhamdulillah, akhirnya aku diberikan amanah untuk menjadi Ketua Umum Festival Film Indonesia dan berjalan luar biasa dan komitenya itu juga teman-teman yang membantu stakeholders dan ekosistem itu luar biasa. And again, I can only be thankful because this is an industry that I really love. Oke. So I'm very very grateful. Bagian paling menantang dari menjalankan peranmu itu adalah? Mungkin kembali lagi kan. Fungsi FFI adalah untuk menciptakan tolak ukur setiap tahun kita sudah sampai mana sih dalam cerita-cerita Indonesia. Jadi proses penjurian dan proses deliberasinya itu kan harus dijaga objektivitasnya, neutralitasnya dan juga mungkin kekukuhannya gitu ya. So basically that was for me the toughest part. Okay. Yeah. But then at the end of the day juri-juri juga memiliki their own discretion, memiliki their own artistic flavor. So yang lewat dari proses penjurian itulah yang dianggap terbaik untuk tahun lalu begitu. So, berarti sebetulnya itu mengasah kemampuan berorganisasi dong ya? Ya, a little bit. Dan ya sulit juga karena berorganisasi kan pasti di dalam organnya adalah manusia, teman-teman juga. Jadi ya berusaha mengkonsolidasi teman-teman dengan satu visi, satu objektivitas, and again, thankfully this year everyone was so amazing. We had such a lot of help, and to be a part of the film industry is truly a privilege. Okay. Yeah. Sebelum di FFI, apakah Aryo Bayu juga punya pengalaman, mengantongi banyak pengalaman berorganisasi? Jadi dulu waktu aku itu umur 26 tahun, setelah film Soekarno kalau tidak salah, aku sempat sempat belok ke kiri. Kalau misalnya kanan itu lebih dunia kesenian, ke kiri itu lebih ke dunia wirausaha. Oh gitu. Jadi umur 26, aku pengen coba-coba. Waktu itu ketemu lah sama ada partner orang Korea dan kita mulai berkegiatan ekspor waktu itu. Di Makassar ada pabrik lah. Nah dari situ kena deh itu bugnya. And after that venture selesai, mulai lagi di dunia F&B dan dunia FMCG, dunia retail dan dunia manufacturing, dan itu selama 11 tahun kami melakukan kegiatan tersebut.
Dan automatically when we talk about creating a company, we're talking about organization. Jadi ya mengenai human capitalnya, human resourcesnya, dan gimana kita bisa menciptakan budaya agar kita bisa sama-sama bekerja dan berkonsolidasi untuk objektif tertentu. Jadi so I had prior experience sebenarnya, tapi bedanya ini swasta gitu ya. Jadi di mana objektifnya ya pasti mungkin hal-hal yang lebih berbasis finansial gitu. Alasan aku nanya karena minggu lalu aku mewawancarai Ruby di podcast aku. Dia bilang salah satu skill yang dirasa kurang dari generasi Z saat ini adalah kemampuan berorganisasi. Nah, kemarin kita ngobrol juga sama Tommy Cokro. Tommy juga memaparkan, my old friend. Yes, dia juga memaparkan hal yang sama. I think young generation need to buff up kemampuan mereka berorganisasi. Yang aku ingin tanya dari Aryo adalah pengalaman lo berorganisasi. What does it do to you as a person melakukan tugas-tugasmu dalam kehidupan sekarang ini? Supaya kita semangat gitu loh. Ternyata perlu ya kita belajar organisasi. Tuh lihat Aryo Bayu. Jadi kalau aku bisa lihat epicenternya gitu ya, apa sih core-nya berorganisasi itu, you're dealing with people. Jadi kita harus punya kemampuan interpersonal yang tinggi, kemampuan human relations yang tinggi. Dan human relations kalau kita ekstrak berarti kan DNA-nya apa sih? Respect, saling menghargai, dan saling mendengar. Jadi itu yang mungkin kalau dari pengalaman gua gitu ya Dev ya, waktu kita bikin kegiatan usaha adalah demikian. At the end of the day we sell a certain product or services. Tapi kalau memang badan organisasinya itu tidak bisa ketemu dan tidak bisa bersinergi, pastinya apapun upaya atau apapun tujuannya itu bisa jadi sedikit sulit untuk dicapai. So I think again fundamentally di mana sebenarnya kan latar belakang gue kan keaktoran, gue anak teater. Tapi ternyata teater itu memberikan dampak lebih atau memberikan added value untuk memahami relasi manusia. Harus resiprokal, kita harus saling menghormati, mendengar, dan saling mengejar visi yang sama. Jadi all those things ternyata membantu juga dalam dunia berorganisasi atau dunia entrepreneurship. And again when we talk about this, the end goal would be leadership. Ternyata pas aku juga dapat mentorship dari beberapa tokoh-tokoh luar biasa, CEO waktu kemarin aku dapat mentorship, mereka cuma ngomong satu, treat people like how you want to be treated. Because when you're in a position of leadership, ternyata mau dari atas sampai bawah sama saja kita manusia. So that's the fundamentals and the intrinsics that I've learned sebenarnya gitu, Mas Dave. Ini kita ngomong seni apa sih? Bagus. Apa gua tahu? Mantep banget. I don't know. Nah, sekarang baru masuk ke seni. Tapi good point. I love where this is leading to. Bicara mengenai film Bisu Kamu Samsara. I love this project. Really? I really love it. Yes. In what way? In all spectrum of its composition. Jadi kebetulan dapat kesempatan untuk menjadi eksekutif produsernya juga. Dan produser yang luar biasa Mbak Gita Farah, dan bekerja sama dengan Mas Gari Nugroho dan teman-teman kolaborator di situ. It's something that I've yearned for such a long time. Film Bisu tidak ada dialog, film hitam putih dan berlatar belakang Bali di 1920. Jadi tekstur seninya juga banyak. Aku juga pas melakukan kegiatan syutingnya aku merasa I'm growing, dan aku juga disuruh sedikit bukan menari ya, tapi lebih kepada gesture, which is harder. When you have dialogues, kan gampang kita memberi tahu penonton perasaan si karakter atau situasi si karakter. Tapi tanpa dialog kan lebih sulit. Jadi all those things combined is my forte lah istilahnya gitu. Pertanyaan terakhir, ketika tadi kan Aryo Bayu bilang ketika melakukannya you feel that you are growing. As an actor berarti kan maksudnya growing. And as a person. As a person too. I see life itu kan hidup kadang-kadang memiliki abstraksi. Dan kalau abstraksi itu bisa kita rasionalkan kalau kita ukur. Jadi philosophically speaking, when I can understand myself through arts better, I can understand the abstraction within myself. Jadi I don't want to get too deep or too confusing, tapi in a way there is self-growth that I ascertain from doing that project. Karena karakter Darta, premisnya adalah seseorang dari keluarga yang tidak mampu jatuh cinta sama seseorang yang kaya raya, anak bosnya begitu. Darta tuh hanya tukang kebun begitu, atau dia tukang bambu sebenarnya. Dan dia jatuh cinta
kepada seseorang yang statusnya lebih tinggi dari dia. Dia berupaya untuk mendapatkan hatinya dan afirmasi dari bapaknya bahwa aku mampu untuk menghidupi Shinta, tapi bapaknya bilang, no, kamu kastanya lebih rendah. Very humane. Dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak normal untuk mendapatkan harta lewat pesugihan, lewat Raja Monyet. Bisa dikatakan, wow, kok mau ya untuk dapetin cintaku kayak gitu, kayaknya paradoksikal banget kan. The length he did for Right. love. But again, it's very human. Okay. The length he did for love, basically is that. So every movie that I do, there's some sort of extracts that I could absorb begitu in terms of humanities gitu aja sih, Bapak. Oh, semoga kita bisa segera menyaksikan film Samsara yang tadi kita obrolin. Thank you so much. Thank you. Always for your time. insightful Thank talking you to so you. much. Thank you, Dave. I will leave you to the set Yeah. then. Thank you, Dave. Coffee, don't forget. Oh yes, thank you. Thanks. Satu aktris yang akhirnya kita bisa bertemu dan sempatkan diri ngobrol di Brunch with Dave Tugo adalah Syifa Haju. Hai Kak Aku Dave. cuman menikmati foto-foto dan gambar-gambar kamu waktu kamu trip sama brand apa tuh ya ke New York ya? Coach. Ya, cakep-cakep banget Thank you. foto dan gambarnya. Paling senang menikmati jenis pekerjaan kayak apa? Karena kan aku lihat kamu kegiatannya banyak sekali ya. Yep. Main sinetron, main film, penyanyi, aktif juga di dunia sosial, digital social. Sebenarnya kan aku masih muda ya, Banget. jadi aku jujur lagi enjoy semuanya, Okay. lagi seneng explore new things yang ternyata aku baru bisa explore di beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi mungkin lagi banyak yaitu traveling sama brand-brand, itu juga jadi suatu hal yang baru buat aku karena kan maksudnya aku bisa bertemu sama bersosialisasi sama orang-orang yang ya nggak ada di Indonesia gitu. Oke. Apa eksplorasi tersebut apakah juga kamu ekspresikan dari dalam ekspresi fashionmu? Kamu termasuk orang yang sangat eksploratif dalam hal itu? Bisa dibilang gitu, tapi mungkin aku tuh tetap punya jalur fashion aku sendiri yang kayaknya mau aku explore gimana pun aku nggak bakal keluar dari jalur fashion aku itu gitu. Jadi aku tetap punya personal style yang kayaknya aku nggak bakalan keluar dari sini deh. Oke. Gitu. Boleh diceritain nggak buat Hafiz Bazar apa nih gitu core gayanya Syifa Haju? Apa ya? Aku anaknya chic banget sih. Jadi kayaknya bakal stay di situ. Mungkin aku kayak kalau aku looking back to like a few years ago, aku kayak evolusi fashionnya tuh kayak berubah banget dari yang tadinya tomboy sporty, terus sekarang kayak feminine chic yang aiming kayaknya emang mengikuti perkembangan usia aku kali ya. Karena sekarang kan tahun ini aku menginjak 25 tahun, which is kayak ya stepping into adulthood lah istilahnya gitu. Jadi mungkin sekarang aku lagi banyak explore di bagian itu. Oke, that's a good point. Stepping into adulthood. Kalau dari sisi pribadi, gimana rasanya mulai memasuki masa pendewasaan, Syifa? Sebenarnya kayaknya kalau pendewasaan sih kalau bukan dari usia udah dari bertahun-tahun lalu sebenarnya ya. Karena kan maksudnya kita I think like aku adalah salah satu aktor yang bekerja di entertainment industry dari kecil juga sebenarnya early, gitu. ya. Jadi kayaknya untuk anak-anak yang kayak kita gitu starting early pasti kita dipaksa untuk mature sebelum waktunya karena kan maksudnya we have to be ready for to be in the spotlight, which is untuk anak-anak seumuran kita yang mungkin masih belasan tahun kayak ini apa dan belum siap masih pengen main gitu. Jadi sebenarnya kalau pendewasaan aku ngerasa kayaknya aku udah diajak untuk dewasa dari dari aku belasan tahun sebenarnya gitu. Dan untuk menghadapi berbagai resiko dan konsekuensi sebagai seorang public figure yang mungkin kalau misalnya anak-anak seumuran lain yang nggak ada di entertainment industry mungkin pada umumnya agak bingung ya ini how to handle this kind of situation gitu, maksudnya komentar netizen atau kayak perhatian berlebih dari betul. you know. Apalagi aku orangnya kan lumayan private dan introvert gitu. Jadi Really? ya, jadi kayak to be in this industry itu kayak emang challenging banget buat aku. Oh, kamu tuh ternyata private dan introvert that we have just discovered today. Berarti gimana ceritanya tuh sementara kamu dan pacarmu kan kayaknya couple paling diminati, dinanti, ditunggu dan di search. Ya, iya. How do you keep it balanced?
Actually, I'm still trying to figure everything out karena maksudnya karena dia juga sebenarnya dia extrovert anaknya, cuman dia juga private juga. Dia nggak terlalu suka disorot soal private life-nya gitu. Aku juga seperti itu gitu. Jadi waktu awal-awal mungkin orang baru kayak they're together gitu kan lumayan aku bisa bilang mungkin orang lumayan mencari tahu gitu. Iya, kayak lapar banget, gitu, penasaran banget. Ya. Itu jujur aku agak anxiety sih karena maksudnya kan ya mungkin biasanya dulu-dulu ya orang nyari tahu tentang aku, ini tuh sampai kayak wherever I go kameranya udah standby gitu. Jadi kita emang agak sempet takut untuk muncul ke publik waktu itu. Cuman sekarang mungkin ya seiring berjalannya waktu ya udah mau nggak mau kan nggak mungkin kita ngumpet terus juga kan gitu. Jadi ya konsekuensi aja. Udah lebih siap dan matang aja mungkin ya. Oke. Last question, pengen tahu ceritanya Syifa, pengalaman kamu dari sinetron ke film, rasanya seperti apa itu? Iya, aku starting from sinetron. Sebenarnya aku awal modeling, terus ke sinetron, baru ke film. Sebenarnya awalnya challenging banget sih, karena kan maksudnya itu adalah walaupun masih berada dalam lingkup yang sama, tapi kan maksudnya beda banget kayak dari treatment, acting juga permintaannya tuh berbeda gitu. Maksudnya mungkin kalau sinetron tuh audiensnya mintanya semuanya serba nangis, serba exaggerate gitu. Sedangkan di film ya yang lebih ya sehari-hari gitu. Jadi mungkin aku agak adaptasinya tuh lumayan kaget. Cuman ada beberapa hal yang ternyata aku bisa dapetin dari sinetron kayak adegan nangis gitu. Karena kita dipaksa untuk instan dan cepat setiap saat gitu. Jadinya untuk ke film lumayan ngebantu kalau misalnya ada adegan nangis. Dan aku jadi lebih gampang untuk nangis misalnya gitu. Dan aku ngerasa kayak anak-anak yang memulai dari sinetron mempunyai kelebihan itu. Kayak Kaprilly yang pernah bekerja bareng sama aku dan lain-lain teman-teman aku yang berawal dari sinetron juga mempunyai kelebihan itu gitu. Waduh bahaya tuh. Kalau gue main sama Syifa ntar tiba-tiba lagi nongkrong dia nangis, gue akan gini, kamu nangis beneran karena sebel atau Iya sih bener nggak, tapi aku nggak bisa pura-pura nangis. Nangisnya harus beneran dari hati. Terakhir nangis yang beneran bukan karena acting, karena emang you feel touch or mungkin sedih? I felt baru sih. Aku soalnya cry baby banget. Aku tuh anaknya gampang tersentuh kalau ngelihat sesuatu gitu. Jadi tadi sih abis dengar abis baca sesuatu dari my boyfriend, aku agak tearing up a little. Iya. Satu kata yang kamu akan pilih untuk menggambarkan hubungan kamu dengan pacarmu adalah? Apa ya, secure. Thank you for sharing. Thank you Have so fun in the rest of the shoot. Thank you. Sekarang kita bersama Faradina dan Deva. Udah makan siang belum? Mau dikasih lagi aku boleh? Iya, ada Katsukita atau Gion. Kamu mau yang mana? Aku mau Gion deh. Oh Gion Iya. buat kamu. Kamu udah makan belum? Kebetulan kalau makan siang emang porsinya 2, jadi nggak apa-apa. Oke, Deva, semenjak kapan ngegondrongin rambut? Aku baru bertemu langsung, ganteng deh ya. Tunggu. Ini rambutnya kayak rambut anak aku loh. Oh gitu, cuttingannya gini, jangan-jangan satu barber lagi. Bisa jadi. Nanti bagi-bagi nomornya. Boleh. Ya? Oke. Soalnya mau dikit kayak gini. Kemarin sempat ada project, ada syuting, terus series gitu untuk satu OTT. Terus setelahnya syuting film, ketemu produsernya katanya disuruh keep lagi rambutnya. Jadi ya berkelanjutan nih. Rencananya sih tadinya pas buat yang project sekarang lagi jalan, pengennya dipotong, tapi disuruh keep ya udah. Oke, are you happy with the look? I'm happy with the look. My wife Is not. dia sebenarnya bukan yang nggak happy juga, cuman kalau suruh milih dia lebih milih yang rapi deh gitu. Sukanya cocok. Cuman kadang-kadang kan kalau kita sebagai aktor gitu, bilangnya aktor gitu ya. Paling aktor Gua ya. ngakuin diri sendiri aja ya. Aktor gitu. Kadang-kadang kan sesuai waktunya juga. Betul. Waktunya Dev ya. Bercanda. Enggak, emang sesuai dengan skenarionya. Iya. Oke. Kayaknya waktu itu aku istrimu sempat negor aku ketemu di salah satu klinik deh. Terus gue udahannya baru
Dan gue nggak nge waktu dia negor, me being silly gitu. Terus begitu udah lewat baru adik gue gini, itu kan istrinya Deva. Kok gini, Deva siapa? Deva Mahendra. Astaga. Udah lewat. Aduh maaf ya. Sayang maafkan dia ya. Maaf ya, aku. Oke, Anda berdua hari ini terlibat di pemotretan movie issues temanya Tribute to Drama. Ya. Faradina, bicara mengenai drama. Drama paling dahsyat dalam hidup lo on top of your list now that you can share to us. Drama dalam mengasuh anak sih kayaknya. Belum merasakan kan ya, begitulah. Anakmu sekarang umur? Yang gede udah 12, yang kecil 3. Mana yang lebih menantang? Yang atas atau yang bawah? Oke, jadi aku pikir bayi atau toddler itu udah paling menantang. Ternyata mengurus preteen dan mungkin teenager nanti adalah yang usap dada kayaknya. Oke. Harus banyak-banyak sabar, belajar banyak sabar itu sih. Tantangannya jauh lebih banyak buat both of us ya, buat aku sama suami. Soalnya polar opposite banget tuh kamu ya, dapat 2 tantangan ibarat babak bonus langsung 2 berbarengan sekaligus gitu. Itu deh. Tapi siapa yang jauh lebih sabar menghadapi drama anak-anak, kamu atau suami lo? Kayaknya kita saling mengisi deh. Oke. Karena memang misalkan lagi kasusnya nggak tuh, lagi masalahnya sama bapaknya, harus ibunya yang nenangin karena kalau nggak akan bisa, nggak akan bisa. Bapaknya mundur dulu ya udah nanti gantian masuk. Berbagi gitu. peran sebagai good cop bad cop kalau nggak kasihan Betul, ya. iya benar. Kalau untuk Deva, drama kehidupan on top of your list? Drama kehidupan. Nah, gue tuh yang bikin gue cocok sama istri gue adalah dari pertama kali kita deket, terus akhirnya pacaran, terus kita ngelihat hubungan ini untuk dibawa ke jenjang lebih serius, ke pernikahan gitu. Kita punya satu hal yang bikin kita selalu sepakat. Pekerjaan kita itu berdrama, kalau bisa kehidupan sehari-hari no drama gitu. Jadi kalau bisa skenario di tempat kerja jangan dibawa pulang deh gitu. Niatnya kan, tapi namanya kehidupan, tetap ada aja sih. Salah satu drama paling ini sih hal-hal simpel tapi hal-hal simpel yang kita jadiin drama. Biasa kelakuan suami baru jadi suami gitu kan, suka naruh barang sembarangan. Oke. Berarti sebetulnya kalimat lo secara tidak langsung mengakui bahwa kadang-kadang kita tuh butuh drama dalam hidup. Biar seru gak sih? Biar ada dinamika. Kadang karena gini, kalau aku ya, kalau masalah anak gitu, misalkan mereka yang gede kan udah bisa main, jalan-jalan, hangout sama temen-temennya. Kayaknya lagi nggak ada dia, nggak ada yang teriak-teriak nih ya, nggak ada yang tiba-tiba nyanyi seriosa di kamar mandi gitu, jadi sepi aja gitu sih, lebih kayak gitu. Kalau yang kecil misalkan dia lagi main di rumah temennya di luar rumah gitu, kok nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang rese ya, nih mana ya nih keresean ini gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi emang rindu digituin, begitu ada kayak. Iya. Oke, pertanyaan terakhir mengenai couple. Fun thing you guys did as a couple. Yang terakhir kali kalian lakukan fun thing sebagai couple. Do nothing. The best Ya, activity ever. kemarin kita baru ke Bali, terus emang saya ngomong ke istri saya kalau untuk kali ini, liburan kali ini nggak ada itinerary sama sekali, let's do nothing. Okay. Did you guys still end up doing nothing? Or? Ya sekarang udah kembali ke pekerjaan, tapi akhirnya merasakan banget impact dari do nothing itu ya benar-benar recharge, benar-benar kosong ya kosong. Gitu. Jadi bisa benar-benar ngebedain waktu untuk kerja, waktu untuk tarik nafas, gitu sih. The art of doing nothing. Yes. Faradina. Kalau aku some adulting stuff kayak membahas tagihan, itu beda adulting. Enggak, karena tuh kan kami sedang renov rumah di Jogja, gitu. Jadi kemarin itu kebetulan suami lagi nggak bisa, jadi mau nggak mau aku yang harus ke sana beserta anak-anak. Jadi ya udah kayak dia yang mantau dari Jakarta, aku yang kayak, iya ini di sini udah begini, ini begini. Itu kayak mesti gitu deh, itu kayak mesti gitu. Jadi kerjasama begitu. Plus mengasuh anak-anak yang kemauannya pada berbeda-beda. Jadi kayak, oke, tenang dulu semuanya, ya ibu mau laporan dulu kayak gitu-gitu sih. Itu tapi menyenangkan karena ya kayak kita lagi membangun satu rumah yang memang impian kita bersama gitu. So you guys are planning to move to Jogja? No.
Tapi memang at least kalau kita kesana kan lumayan sering kesana. Aku juga dari Jogja, jadi kayak kalau misalkan kesana ya daripada di hotel terus kan, jadi mending ya udahlah kayak Syuting kita juga harus. banyak di Jogja ya. Wah bener, siapa tahu kan itu jadi manifestasi untuk syuting di sana lebih banyak. Karena aku suka gitu, ada teman-teman kan ini lagi banyak banget yang syuting di sana kan. Oke, aduh aku pengen banget syuting di sana lagi kapan ya gitu. Jadi kan kalau misalkan emang syuting di sana udah tinggal pulang ke rumah. Kabarin Bazar dong, jadi kita bisa ngintip pertama kalau rumahnya jadi di Jogja. Mau ngintip-ngintip gak Iya sih? kan? Boleh nanti Ya, nanti. colek kita ya. Oke. Oke, thank you sudah mau terlibat kembali dalam proyeknya Senang Bazar. sekali. Jangan kapok, jangan bosan. Oh, by the way, yang hari ini, yang tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi, Yes. dan surprisingly juga kita nggak ada yang diinfo akan ngapain hari ini. Itulah. Jadi begitu kita Masa? tahu, we gonna make a film pendek. Jadi kayak, oh really? Oke. Yes. Dari pemotretan hari pertama semua begitu. Iya kan? Oh ternyata ada syutingnya juga ya. Jadi kayak berasa diuji, lu beneran bisa acting gak lo? Aduh takut. Kayak gitu, pas dikasih tahu gitu harus ngapain. Oke, ngetes gua nih gitu. Oke. But we're ready for it. Yes. Keringatnya dilap dulu, nggak nervous gitu. Ini pendalaman karakter. Benar. Something to do with the Berarti character. harus janji datang ke pesta premier film pendeknya nanti. Iya lagi ada kan ya seru banget. Yes. Oke. See you then. Oke. See you then. See you then. Thank you. Thank you. Hai. Makan dulu ya. Oh iya, silakan. Luna Maya lagi dandan. Yang ini istimewa. Soalnya khusus untuk Hafiz Bazar dia rela meninggalkan lokasi syutingnya lari ke sini. Bener? Oh. Hello. Oh, thank you. Muah. Makasih banget loh. Baik sayang. Kamu Ini katanya yang lagi lagi- syuting di Jogja? Iya, kamu yang lagi hits di Alah, TikTok. Yang oke setiap apa pagi. toh? Iya kan aku suka masuk kalau Iya. nonton. Aku suka kayak hello. Kan? Iya. Ya kan? Rambutnya udah gondrong Udah loh. gondrong. Pokoknya aku Ada- cita-citanya di bawah bahu dikit. Oh gitu. Nah, Ini 2025 Iya. pengen gondrong. Pengen gondrong. Sepanjang apa maksimal? Seginilah. Segini. Segini. Jadi biar bisa Biar kibas bisa samping kibas. kanan kiri. Bener, Oh, hempas gitu. Ya, menyingkirlah Bener. yang namanya anggun nanti ya. Bener. Gadis pentin. Caur. Oke, cerita dong, project apa yang di Jogja? Film. Oh, Film. oke. Heeh. Enggak, belum boleh dibocorin? Udah. Sebenarnya udah pada ini. Sutradaranya Baim Wong. Oh. Judulnya Oh, Baim. Sukma. Terus di situ beradu acting dengan Ibu Christine Hakim, Oka Antara, Fendi Nuril. Oke. Horor kah? Karena belakangan tiap kali aku lihat muka kamu tuh gue... Iya benar. Sebenarnya gue juga kayak agak bingung juga ngomong iya, tapi sebenarnya lebih ke psychological thriller gitu. Tapi ya of course kita sebutnya horor lah, jualannya. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau dibilang ya psychological thriller horror gitu. Oke. Gimana tuh? Ada dramanya juga gimana tuh? Oke. Semuanya lah ya. Semuanya, oke. Pertanyaan dari orang yang menurut lo paling horor yang belakangan paling sering lo terima? Oh, paling horor. Oh. Sebenarnya nggak horor sih, annoying aja Iya, gitu. iya. Annoying gitu. Udah tua ya gitu. Itu gue aja yang maju ribut. Kalau kapan kawin kan udah kayak ada Iya, gitu, udah iya. basi gitu. Kalau sekarang kayak itu It's not even a question gitu ya. Terus Iya. lo berharap kita responnya apa gitu Iya ya? gitu. Jadi kayak jadi gue patung lilin gitu. Iya. People Expect aging you, gitu. ya. Expect you to stay the same. Ya, kayak maksudnya kayak pertanyaan yang gimana itu? Gue bingung jawabnya. Tapi kayak Anda percaya kehidupan gak sih? Gitu. Masa sih kepada orang yang sekece lu, apalagi ke kita yang... Nah, come on gitu. Iya. Maksudnya kan ya of course kan kita nggak muda selamanya ya gitu. Dan kita jadi ada keriput, udah mulai kelihatan tua ya wajar lah. Dan I embrace it gitu loh. I love now. Awalnya sempat inse gitu, tapi Insecure tuh insecure. Lama-lama tuh jadi kayak, kok gue so proud dan gue aging dengan seperti ini ya gitu. Iya, kemarin aku bahas tuh sama Iwet, Paulina, Korkovikova, Estee Lauder girl. Dia kan message-nya dia make aging beautiful again. Yes. Of course, as a human being, we age. Of course gitu. Mungkin sekarang generasi-generasi nggak tahu yang muda gitu
kemakan sama iklan-iklan Iya. yang kalau ngelihat cantik atau kalau ngelihat seseorang tuh yang harus seperti ini kriterianya. Jadi kalau dia udah menua dikit atau turun dikit atau rambutnya udah ubanan tuh udah seakan-akan udah nggak cantik lagi gitu. Kayak kan it's not just physical yang dilihat kan. Iya, betul. Kayak gitulah. Hari ini Luna terlibat dalam pemotretan, temanya adalah tribute to drama. Yes. Oke, ya. Alhamdulillah gue gak dikasih di horor ya. Gue udah gini, pasti gue dikasih di horor nih. Tinta. Ternyata tidak. Drama. Pertanyaan kita untuk Luna adalah drama dalam hidup paling besar yang ada di benak lo, yang pernah terjadi, on Yang top of pernah your mind. terjadi. Yang bisa dibagi untuk Bazar. Oh ya kalau ditanya mungkin percintaan basi kali ya gitu, kayaknya semua orang tahu. Tapi lebih kayak drama dalam kehidupan gue itu lately masalah apa ya? Ya mungkin udah jadi adult ya. Jadi masalah kerjaan, masalah duit ya, masalah bisnis. Jadi udah kayak kok jadi serius banget. Ini gue pernah kemarin apa ya? Apa namanya? Gue sempat ngepost gitu kalau nggak salah, gue bilang, duh capek banget, apa namanya, capek banget main dewasa-dewasaan gitu. Capek banget bayar bill, bayar cicilan, bayar ini. Gue jadi kayak pengen jadi tidak orang dewasa. Ada meme itu kan, aduh capek banget main dewasa-dewasaan. Bayar bill, bayar utang, bayar ini, bayar itu, mikirin pegawai, mikirin ini. Itu drama sih. Drama Ya, betul. I agree being with you. adult. Drama hidup paling besar adalah ketika lo akhirnya menjadi dewasa. Dan bertemu akhir bulan dan awal bulan. Oh my God. Kamu belum kan foto sama Belum, syutingnya? belum. So, have fun. Thank you. Thank you one more time sudah mau Senang deh membantu. ketemu kamu. Aku belum diundang nih ke Divet. Iya, beneran ya. Kemarin Mayu ya. Si Iwat tuh yang apal jadwal lo. Oh, Tadi gitu. pagi juga gue bilang, gue mau ketemu Luna. Luna di Jogja. Gue gini, dih belagu banget loh. Oh ternyata dia bener ya, Nek? Iya benar. Cuma gue PP hari ini. Iya. Berarti, Thank you. Sama-sama. Berarti We'll apa? see you soon. Berarti kita akan colek lagi untuk Oh iya dong. jadi tamu Ayo dong. food sama Iwat ya. Dan jangan bosan ya kalau pagi-pagi gue suka nongol di Enggak acara. lah. We love it. Gue suka ganggu girl. aja. Thank you. Mwah. Thank you so much. Di movie issue kali ini istimewa karena Bazar melibatkan kehadiran salah satu living legend di dunia perfilman Indonesia, Om Indro Warkop. Kita pengen buka dengan pertanyaan ini, Om Indro. Kan kemarin Om Indro juga main tuh di Warkop DKI Reborn. Ya. Ada perasaan yang berbeda nggak? Ya berbeda banget lah, berbeda banget. Yang biasanya di film itu kan komedi ya. Ya. Di film komedi itu aku biasanya bermain dengan sahabat-sahabatku, kakak-kakakku itu. Tiba-tiba aku di situ justru harus apa ya, ngomong, ngomong dan ngomong yang karakternya kakak-kakakku dan aku sendiri gitu. Beda banget sih, beda banget. Dan di situ kan aku cuman apa ya, aku ada memang kalau orang lihat ini kok kayaknya ditempel-tempel aja, tapi sebetulnya apa ya? Ya sebetulnya ada hal yang kepengen kita bilang bahwa ini masih ada soul-nya itu loh, gitu. Iya, betul. Ini kali pertama sebetulnya Hafiz Bazar dan saya di Brunch with Tiff bisa ngobrol sama Om Indro. So I really have to ask this. Nggak banyak seniman yang bisa hidup merasakan legacy yang mereka sudah lahirkan di dunia ini. Sementara Om Indro punya kesempatan itu. Pengen tahu apa rasanya, Om Indro? Sejujurnya sebetulnya nggak ada rasa apa-apa karena gini. Really? Karena gini. Saya sering ditanya, Mas bosen nggak jadi seniman gitu? Enggak tuh. Saya belum pernah jenuh, saya belum pernah bosen. Dan yang paling penting, saya menikmati banget. Saya menikmati banget. Bahkan saya terus kemudian berpikir, ini sebetulnya semua kami berpikir itu. Tapi gini, saya terutama karena saya dari lingkungan militer. Keluarga aku tuh 80% militer.
Dan aku kepengen banget jadi militer. Tiba-tiba aku jadi komedian, tiba-tiba aku jadi seniman, jadi aktor. Dan setelah aku dapatkan ini, aku merasa bahwa ini anugerah. Dan bagaimana sih caranya mensyukuri anugerah? Buat aku mensyukuri anugerah adalah dengan menikmatinya, dengan menghargainya, dengan ya semua cara yang harus kita lakukan. Mungkin kalau orang bilang profesional. Karena buat kami profesional adalah sebuah tanggung jawab begitu. Nah itu, jadi mungkin ketika kita mensyukuri semuanya Tuhan memberikan lebih itu sih. Sehingga kalau ditanya gimana, ya nggak tahu. Gue menikmati aja tuh. Gue bahkan kadang-kadang suka dibilang legend tuh risih aku. Ini living legend nih. Jujur agak risih gitu. Sebetulnya legend apa sih? Karena banyak banget orang bilang, wis ini jalan legend, ini jalan itu gitu ya. Banyak saya legend sebetulnya apa sih gitu. Di satu pihak aku berpikir legend itu sebuah penghargaan yang gila gitu. Tapi di lain pihak enggak nih kayaknya. Jadi makanya aku tuh berpikir ketika aku mikir ya legend biasa aja. Mungkin aku biasa aja, tapi ketika legend kayak ini barusan jujur nih. Mau bilang legend, aku berasanya gila ini penghargaan yang gede banget loh ini. Aku berasa masa sih enggak deh kayaknya. gitu. Ya. Kita juga pengen tahu ini melihat perubahan lanskap industri perfilman di Indonesia saat ini dengan hadirnya era digital. Pendapatnya Om Indro seperti apa? Pendapat saya beruntung. Saya berangkat dari era analog. Kenapa? Karena ketika era analog, seorang seniman, seorang bintang harus mengerti banyak hal. Ya, kalau sekarang ya, ini paling gampang ya. Lu pengen lihat acting lu tinggal minta ulang dong. Gue pengen lihat gini, oh ya, lighting segala semua. Oh ini kurang sini, ulang misalnya. Dulu kan nggak bisa. Yang boleh lihat kamera itu hanya kameramen dan sutradara. Kita nggak boleh lihat. Jangan coba-coba tuh. Nah, artinya apa? Artinya kita harus belajar frame, harus belajar oh ini gitu, cari kamera di mana, bahkan cari sinar untuk supaya nggak ketutup gitu. Nah, ketika era digital ini yang semuanya sebetulnya masih diperlukan, walaupun orang tidak diajarkan itu gitu. Buat aku itu keberuntunganku. Kadang-kadang aku punya feeling sendiri, ini kok nggak dikat ya? Gue ketutup sinar nih, gue kalau bergerak kemari gue keluar frame misalnya gitu. Gue keluar frame kayak gitu. Kalau nggak dikat ya. Terus tiba-tiba diulang, udah pikir dalam hati nih, udah pikir gue bilang juga apa gitu. Kayak gitu, jadi ada keberuntungan sih, di satu pihak ada keberuntungan, di lain pihak kayak aku senang musik. Aku tuh sekarang bisa main dengan semuanya karena ada elektron, karena ada musik box segala macam. Beda sama zaman analog. Zaman analog itu gue cuma bisa main gitar, piano juga cuma tahu chord. Tapi nggak ada pengiring lainnya. Gitu kan. Banget nih. Iya gitu kan. Sekarang dengan satu jari aja kita bisa main. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi untuk kami mungkin lebih banyak dimudahkan. Walaupun mungkin untuk kami juga kemudian kami tidak terbiasa pada teknologinya yang sedemikian jelimet gitu sekarang ini. Iya, betul. Backstory sedikit sebelum aku memberikan pertanyaan terakhir. Om Indro ini kalau dikasih analogi mungkin boleh dibilang kayak bidan yang melahirkan gue ke panggung hiburan. Karena waktu gue ikut lomba Cipta Bintang Sinetron di Indosiar, MC-nya Warkop DKI. Kan waktu itu mungkin lagi di atas ya Warkop DKI sehingga hampir semua acara tuh besar. MC-nya Warkop, ya mode dulu, ya apa ya, banyak lah semua. Bahkan apa gadis? Iya, gadis sampul ya. Iya itu lebih banyak kita gitu. Ini. Arah dari lu gue inget banget. Masa sih? Banget sumpah, makanya kan gue ketemu lo gitu. Iya. Kemarin salah ya, gue pikir lu cover boy lagi.
Emang gantengnya sama gitu kan. Arah pertanyaan aku adalah apa message yang bisa Om Indro kasih ke yang aspiring artist di luar sana yang aduh pengen banget ya bisa berkarya satu dan bisa hadir mewarnai panggung ini panjang usianya. Itu yang tadi aku bilang. Marilah sama-sama ketika kita mendapatkan, kan kita berjuang untuk dapat itu. Alhamdulillah Warkop berjuangnya nggak susah amat karena secara kebetulan yang tadi aku bilang seolah-olah dapat anugerah. Tiba-tiba kita cuma siaran seneng-seneng. Bahkan maaf siaran kita ngeritik pemerintah loh. Serem-serem gitu. Tiba-tiba orang semua Jakarta kalau kita siaran sepi. Ya kan? Tiba-tiba terus kita diangkat oleh semua alim untuk ke televisi. Tiba-tiba di televisi meledak ampun-ampunan gitu kan. Sampai kita diminta film. Bahkan di film kita aja setahun baru kita terima. Kenapa? Karena kita survei dulu apa itu film. Jadi gini, bahwa perjuangan itu sampai mendapatkan sesuatu, itu betapa harus kita syukuri. Gitu. Mensyukurinya gimana? Profesional. Nah, makanya ketika Warkop baru-baru jadi dan baru-baru, kita ternyata udah ada di dunia ini nih. Kita sama-sama menerjemahkan dulu profesional. Profesional buat kita apa dulu? Ternyata sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga karena kita cari makan. Tanggung jawab pada penggemar, pada penonton. Tanggung jawab dan yang terutama adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ketika kita diberikan sesuatu ya, oleh Tuhan. Ini kan kesempatan bohong lah kalau gitu cuma kita sendiri. Pasti ada campur tangan Tuhan. Ada sesuatu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Gimana caranya sih mensyukuri? Ya itu bertanggung jawab. Lu diundang jam 2 lah datang. Jangan saya enak-enak jidat. Kita hargai ada orang yang tangan Tuhan memberikan job kepada kita. Itu tangan Tuhan orang gitu. Menghargai itu buat kami adalah sebuah profesionalisme. Lebih dalam lagi adalah sebuah tanggung jawab. Dan jauh lebih dalam lagi adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan mungkin karena itu ya kami sampai sekarang mungkin ya kita nggak tahu semua. Tapi yang jelas saya tetap menjalani itu seperti juga kakak-kakakku, sahabat-sahabatku yang selalu berbicara itu. Dan aku selalu menjalani ini. Bahkan aku pengen berbagi pada siapapun. Insya Allah lo kalau begini kayaknya bisa deh kayak gua. Alhamdulillah kami 50 tahun berkarya loh. Gitu. 50 tahun. Gue padahal paling muda loh. Gue beda sama kakak-kakak. Gue 8 tahun. Sampai 10 tahun. Aku sampai 66 nih sekarang. Itu pencapaian loh. Iya. Karena aku mulai di Warkop umur 17. Tahun ini aku 67. Jadi pas 17 50 tahun. How take that. Thank you so much udah berbagi. Jangan kapok kalau besok-besok dicolek lagi oleh Harper's Bazaar untuk terlibat di movie issue, Om Indro. Gue Islam. Ada 3 yang sebelum kita itu yang akan terus. Amal jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita bisa berbagi. Entah itu ilmu, entah itu apa yang kita punya. Insya Allah gue akan terus mau. Amin. Thank you very much. Thank you Om Indro. Nah, di setnya movie issue kali ini, salah satu aktor yang juga terlibat di tahun 2025 ini adalah Jenar Maesa Ayu. Oh my God. Hai, udah lama sekali aku gak ketemu kamu. Tahun 2008. 2008 is it? Mereka bilang saya monyet. Berarti ya tua ya. Kayak gitulah. Iya gitu deh ya. We have lived. Menulis, acting, atau bikin film? Mana yang lebih seru buat seorang Jenar Maesa Ayu? Semuanya sama serunya, semua sama-sama punya kebutuhannya. Kalau menulis itu ketika saya lagi kepingin memang sendiri karena menulis itu adalah proses yang paling sunyi gitu. Tapi kalau lucunya kalau direct
karakter dengan aktor, saya rasa jadi aktor itu sangat penting karena pada akhirnya aku jadi bisa tahu hal-hal yang tidak terjangkau di depan monitor. Gitu. Karena kan banyak sekali aktor itu bukan sekedar acting, tapi moodnya harus dibangun. Ada banyak sekali kendala-kendala di ujung-ujung sana itu di produksi yang banyak sekali harus diperhatikan juga oleh director sebenarnya. Jadi ya itu sama-sama sama-sama membantu. Oke. Jadi each part balance the other gitu ya. Yes. Oke. Kenapa ya, mungkin buat yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini yang bukan penulis pasti bingung ini. Hah, maksudnya gimana Mbak? Menulis adalah proses yang paling sunyi itu. Karena ya memang cuma sendiri dengan kita, dengan pikiran kita sendiri, dengan tokoh-tokoh di dalam diri kita, dan sama sekali benar-benar nggak mau ada kontak dengan dunia luar gitu, karena sedang membangun dunia sendiri gitu. Itu sementara kalau film kita bekerja dengan banyak orang, adalah kerja kolaboratif gitu ya. Jadi ya salah satu medium untuk aku untuk aku bersosialisasi sebenarnya. Karena sebetulnya kalau boleh milih, aku memang lebih senang yang sendiri. Gitu, iya. Kelihatan introvert ya, karena kita di set juga. Tadi kan aktor-aktor lain foto-foto, ngerumpi, denger musik. Yang ini selalu cari pojokan sendiri. Gitu lah. Berarti what do you usually do to enjoy yourself? Ngelamun. Masa? Iya, itu hobi. Jarang banget gue ngobrol sama orang yang mengaku aku suka sekali melamun. Iya, bisa gila aku kalau nggak punya waktu untuk ngelamun dalam satu hari. Gila aku. Jadi kalau orang-orang, lo gak gila 2 bulan diam di rumah. Aku tuh bisa misalnya 2 bulan tanpa TV, tanpa handphone, tanpa apapun. Aku akan lebih gila kalau aku tidak bisa begitu dibandingkan kalau orang-orang kan lebih gila kalau nggak keluar. Kalau aku lebih gila kalau aku nggak bisa sendiri. Wow. Aku mencoba membayangkan, aku juga seorang introvert, jadi dari 7 hari kerja gue butuh 1 hari buat di rumah ngecharge. Kalau gue bilangnya tuh gue perlu ngecharge Jack, jangan ganggu gue sehari itu gitu. Tapi sehari ya, ini 2 bulan. Suhu. Social battery-nya lemah ya, mesti banyak ngecharge-nya, mesti panjang gitu. Bukan mobil-mobil listrik yang bisa di-charge cuman 30 menit ya. Tapi semakin tua udah semakin lebih bisa menghandle itu sih. Maksudnya sekarang aku lebih bisa, masih lebih bisa balance. Tiba-tiba party gila-gila gitu, terus nanti diam lagi gitu. Tapi kan yang kelihatan biasanya, yang kalau kelihatan tuh lebih yang kalau di luar ya iyalah ya. Jadi kayaknya bukannya dia party girl. Enggak sih sebenarnya. You wish gitu ya. Things I wish I know sooner. Ada nggak? Mungkin lebih punya banyak pengetahuan untuk menjadi ibu. Rasanya itu. Sayangnya. Soalnya aku kan seorang ibu, juga seorang eyang putri gitu. Jadi ayo cucuku sudah 15 tahun. Masa? Walah. Iya, jadi hot mama banyak, hot grandma masih sedikit. Itu bisa jadi bites kita dari Jenar Mayasayu. Come to grandma. Kalau gitu gini, apa menurut lo, apa bedanya lo ketika Jenar Mayasayu sebagai ibu dan Jenar Mayasayu sebagai grandma? Oh, hampir sama sih. Sama? Lebih enak jadi grandma karena tanggung jawabnya kan bukan ke aku tapi ke orang tuanya gitu. Jadi nggak yang kalau anak kan ya udah itu emang tanggung jawab kita gitu. Tapi kalau didelegasikan gitu loh, aku enak-enaknya aja gitu. Jadi ya lebih enak jadi grandma sih. Terakhir, boleh dibocorin untuk Harper's Bazaar, proyek terbaru apa yang bisa kita nantikan dari Jenar Mayasayu? Kalau proyek terbaru ini
masih agak jauh, masih ada yang belum boleh dibilangin. Tapi yang akan keluar aja ya, akan keluar ada filmnya Mas Hanung Bramantyo yang terbaru, judulnya Go Walk, Javanese Kama Sutra. Lalu Hot. Lola Amaria comeback. Wow, really? Yes, perfect. Oh my God, she's very beautiful and I'm a fan. Sama ada juga ada short film yang akan di Berlin competition, judulnya Sammy Who Can Detach His Body Part. Itu aku sama Jeffrey Nicole. Terus ya dan ada beberapa yang lainnya. Okay. Busy 2024 buntut sampai 2025 kayaknya. Amin, semoga. This hot grandmother is no stopping energy. Mama masih bisa. Iyalah. Thank you for making the time untuk Harper's Bazaar. A pleasure. Thank you. Thank you. Eva Celia, satu aktris yang juga terlibat di movie Issue tahun ini. Hi, hello. Thank you for having me. Yes, a pleasure. You smell so good. Oh, aku hari ini minyak wanginya tomat biar seger. Jadi lapar. Oke, pengen membahas mengenai project terakhir kamu 2024, film. Kan ini movie Issues. Apa ya yang paling melekat di 2024 buat Waktu kamu? tahun 2024 aku sempat terlibat di projectnya Timo, Shadow Strays. Di situ aku sebagai cameo, tapi menyenangkan sekali. I learned so much, met so many amazing people. Persiapannya cukup lama, walaupun syutingnya nggak terlalu lama. But it was just so much fun. I love doing action movies. You love doing action movies? I love it. I'm such a sucker for action movies. Oh ya Allah, what is it? I don't know. Like I love a good action choreography. Like Oh my God. dari dulu. Oh alah. Tuh ya, niche girl. Nyanyi, film dulu deh. Nanti aku pengen tahu nyanyi sama main film. Okay. Menurut kamu bedanya apa? Tapi was that on top of your mind di 2024 mengenai Yes. film? Oke. Nyanyi dan main film. Tantangannya berbeda apa enggak? Yang pasti berbeda sih. Tapi enaknya tuh kalau musik kan aku bisa ngerjain anywhere at any time. Jadi pun aku sembari syuting masih bisa masuk studio bikin lagu. It's a different kind of creativity and you have to tap in to a different kind of vulnerability. But I love doing both so much. Okay. Bisa pilih. Nggak bisa pilih, nggak usah dipilih katanya, apalagi we can generasi. do it all. Iya, we can do it all. We can do it all. Apalagi terutama generasi sekarang yang berpendapat bahwa jalur karir, jalur hidup itu tidak harus linear. Agree? Betul. Okay. Kalau reflect back in your life, apa jalur hidup lo mengenai karir gitu yang menurut kamu ternyata nggak lurus ya gitu perjalanan hidup gue? Mungkin karena aku juga punya banyak sekali ketertarikan kali ya. Yeah. I love acting, I love music. Jadi memang dari dulu udah tahu bahwa I'm lucky that I can do both gitu. Oke. 2025, what can we expect from Eva Celia? The end of the year akan ada film baru, film Netflix judulnya Abadi Nanjaya. Judulnya catchy ya, Iya. kayak nama-nama toko di tahun 90-an tempat saya tumbuh. Yang didirect oleh Mas Kimo. He's just the best. Oke. Just such an amazing person to work with. Yeah, so I'm very excited about that. Okay. It's a zombie flick. Oh really? Oke. Udah 2 kali tuh kamu bilang Mas Timo. Yang The Shadow Strays Timo, yang Abadi Nanjaya Kimo. Oh Kimo, Iya. oke. Kalau Mas Kimo, kenapa menurut kamu dia such an amazing person to work with? What's up with him that make you? He's just so kind dan walaupun syutingnya cukup berat ya, emotionally and physically taxing, because it's it's a thriller, a horror. Tapi bawaannya Mas Kimo tuh selalu santai gitu. Jadi mau adegannya lagi tegang ngelihat dia pasti jadi langsung tenang. Oke. Terakhir, hari ini pemotretan untuk Eva judulnya, karena tahun ini movie issues kita punya komedi, horror, dan hari ini drama.
Ya. Yang kita pengen tahu dan kita tanyakan kepada semua cast yang terlibat. Drama hidup yang paling kamu ingat yang bisa dibagi ke penonton Bazar. Drama hidup yang paling ku ingat. Oh my god. Berarti dia nggak punya drama hidupnya, Nek. Either that atau kebanyakan sampai dissociate jadi nggak inget. Dissociation queen. We can be friends. Thank you for sharing, girl. Have fun inside. Thank you for having me.